Peringatan Padre Pio 23 September 2022, kesaksian para devosan, bagian kedua. Jadi waktu pertemuan dengan Padre Andre, Padre Anto, persiapan ini, kita akan membayangkan di gereja yang besar, begitu ya. Kita harapannya begitu. Tapi entah mengapa Padre Andre bilang, saya pikir lebih baik di kapel gitu ya, supaya lebih dekat semua begitu. Karena apa? Saya kan memang meminta teman-teman ingin sekali Padre itu berkeliling dengan sakramen Maha Kudus. Jadi tidak hanya diberkati begitu ya. Gitu. Jadi dan ketika disampaikan ada hal menarik juga. Selain itu memang jadi kita akrab sekali dan suara streaming bagus sekali dan memang streamingnya profesional yang tadi datang ya, sedemikian rupa luar biasa. Tapi ada yang luar biasa lagi pesan Padre Andre pada waktu itu ketika kita bicara tentang oh ya kita mau hias ini, hias ini, hias ini. Padre Andre bilang apa? Mungkin teman-teman yang ikut rapat itu masih ingat ya. Adri bilang, tidak usah terlalu banyak bunga-bunga, nanti altar tertutup, fokus orang hilang. Ya biar orang berfokus pada altar. Maka kita melakukannya dalam kesederhanaan. Jadi luar biasa ya pembimbing rohani kita itu selalu mengingatkan kita, tidak penting aksesoris itu, yang penting itu hati kita. Dan tadi sungguh luar biasa ya. Dalam kesederhanaan tetapi sungguh teman-teman bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada yang merasakan tadi wewangian juga ya, hadir wewangian itu begitu. Saya ingin menyampaikan juga terima kasih karena kondisi saya sebetulnya dari kemarin itu tidak baik. Saya sulit itu menggerakkan leher saya. Bu Evo? Ya. Kalau tidak ada lagi, saya tambah sedikit saja. Silakan Ibu, silakan. Saya memang tidak bisa hadir, tetapi saya mengikuti dari awal sampai akhir. Mulai awal misanya, sungguh saya tertarik sekali dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh kornya, sangat indah. Dan homili dari Padre sangat jelas. Itu betul saya bisa pahami dari semalam dan tadi juga lebih dijelaskan, jadi saya dapat lebih memahami Padre Pio, siapa Padre Pio sebenarnya. Dan kedua mengenai adorasi. Kebetulan adorasi itu mulai jalan di close up. Close up, betul-betul saya melihat Yesus ada di depan saya. Jadi di close up itu betul-betul saya menghadap pada Tuhan Yesus dan Yesus memandang saya. Situ saya tersentuh, saya betul-betul nunduk, menyembah, bersujud. Yesus hadir, Yesus melihat saya. Betul di close up betul-betul dia melihat saya. Jadi sungguh-sungguh Yesus hadir pada siang hari ini. Dia mengunjungi saya langsung. Saya tempatkan dalam hati saya, terima kasih Yesus kau hadir dalam hatiku dan dalam kehidupanku. Itu saja yang saya betul-betul di close up itu betul-betul Yesus hadir. Yesus melihat saya. Terima kasih. Itu aja. Wow, luar biasa. Terima kasih, meneguhkan sekali Ibu Hetty ya. Ibu Hetty. Luar biasa ya. Jadi itu iman, memang iman kita yang menyelamatkan ya. Terkadang tadi homili juga Padre kan bilang ya, ketika kita tidak bisa hadir di gereja, Allah sudah ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, sudah ada di dalam hati kita. Jadi itu dibuktikan oleh Ibu Hetty pada malam hari ini, luar biasa ya, luar biasa. Jadi terima kasih sharingnya luar biasa, sungguh luar biasa. Saya pikir hari ini juga ada Ibu Santi Natalia yang juga merasakan. Silakan Ibu Santi. Bu Evo. Ya. Tapi saya
Dari dalam perjalanan menuju ke gereja Sunter aja hatinya udah merasa begitu, gimana ya, rasanya tuh begitu mencintai dan kayaknya dalam gitu, kayak Padre Pio itu mendampingi selama perjalanan sampai ke Sunter tanpa macet sedikit pun. Jadi saya jam 7 udah sampai di masuk Sunter. Begitu masuk ke kapelnya saya senang sekali rasanya. Saya pikir ini benar-benar nyaman tempatnya karena kecil, jadi pasti akan sangat menyatu dalam seluruh kegiatan misa dan adorasi, dan ternyata emang betul sekali semuanya terasa begitu mendalam, sangat hadir Padre Pio, juga Yesus dan Bunda Maria. Sangat saya rasakan Roh Kudus bekerja luar biasa pada siang tadi. Ya, tadi siang saya sempat selesai dari misa, terus saya dengan Ibu MJ membantu menyiapkan konsumsi dan kami bawa juga ke pasturan. Hari ini betul-betul Padre Pio hadir dalam hati saya, dalam iman saya, dalam jiwa saya. Terima kasih juga untuk Bu Evo yang selalu menghibur kita dan membuat kita dikuatkan untuk semakin bertekun dalam doa dan persahabatan ini. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih Bu Santi, luar biasa juga ya ke sharingnya ya. Bagaimana yang paling penting kita merasakan kehadirannya. Tadi saya sebetulnya kalau ada Ibu Paula sama Ibu ini ya, sama Ibu Rita ya, luar biasa loh. Mereka tuh naik busway dari Tangerang sana itu. Wah, itu saya salut ya, saya salut sekali. Dan mereka bukan masih muda begitu ya. Dan dia betul-betul mencari. Ya, jadi ya luar biasa. Itu betul-betul karya Roh Kudus ya. Kalau tidak mungkin. Dan mereka bisa sampai ya tepat waktu, belum tidak terlambat seperti itu. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya Bu Evo. Iya, silakan Ibu. Saya ikut menyampaikan teman-teman saya yang saya undang dan mereka menyaksikan melalui YouTube. Semua pada bilang bagus sekali. Luar biasa. Suaranya juga jelas, semuanya bagus. Sayangnya mereka belum bisa hadir. Setiap malam ada yang problem, nggak bisa nyalain HP. Terus teman saya yang adiknya dibacakan dan didoakan oleh kami semua satu grup yang nomor 20 Pak Yohanes Ismail siapa itu, dia sampai terharu sambil menangis, katanya minta disampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman saya sekalian yang tidak kenal pun sangat perhatian terhadap arwah adiknya untuk mendoakannya sampai 40 hari nanti. Jadi dia bilang banyak terima kasih. Kayaknya sampai di situ dulu nih. Iya, baik. Terima kasih Bu Maria ya. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Evo sebagai ketua yang betul-betul saya menjadi inspirasi bagi saya sebagai ibu yang sendirinya banyak kesulitan tapi luar biasa semangatnya sehingga menularkan pada saya. Banyak terima kasih Bu Evo dan teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Maria ya. Itu kehidupan saya sehari-hari begitu ya. Jadi harus waspada, siaga 24 jam ya. Kita tidak tahu kapan itu datang dan saya harus siap. Ya, begitulah dalam kondisi saya yang tidak baik juga ya, saya harus ya melewatinya. Jadi baik teman-teman, saya akan lanjutkan sedikit saja bahwa
kondisi saya dari kemarin itu tidak baik. Saya sampaikan pada Bu Ina itu agak cemas ya, apakah saya bisa muncul malam begitu atau tidak gitu ya. Maka sepanjang hari itu ya saya selalu ya berusaha bagaimana ya saya berdialog ya dengan Tuhan Yesus, Padre Pio, Bunda Maria. Saya kan harus keluar malam hari ini, harus muncul begitu ya, bukan karena saya ingin muncul, tetapi bagian daripada tanggung jawab. Dan ini dalam rangka malam vigili gitu ya. Lalu kemudian besok juga begitu. Maka kemudian ya saya tidak meminum obat, lalu saya minum obat ya supaya saya bisa bertahan dan saya bisa menggerakkan kepala saya. Jadi saya senang sekali tadi malam saya bisa muncul. Lalu setelah selesai saya kembali lagi merasakan sakit yang luar biasa, tapi saya sudah tahu. Saya cuma bilang ya nanti pada waktunya dia akan pergi ya. Saya tidak boleh terlena dengan sakit ini begitu. Memang sakit sekali, sakit luar biasa. Lalu kemudian saya kembali lagi tadi harus minum obat supaya saya bisa bersama teman-teman dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami memang tadi sebetulnya cepat sekali hadir. Saya tidak memberitahu saya ada di kapel karena sibuk sekali langsung yang menyiapkan ini itu begitu. Jadi dan juga saya mohon maaf ya, sebelum acara berakhir kondisi anak saya tidak baik sehingga teman-teman mungkin ada yang panik, ada yang tidak tahu harus berbuat apa begitu ya. Jadi ya mungkin kadang-kadang saya pikir begitulah cara Tuhan ya. Jadi teman-teman kalau melihat saya tidak berbicara tidak hiperbol ya, itu sehari-hari saya harus melaluinya seperti itu. Jadi teman-teman homili hari ini bahwa penderitaan kita satukan dengan penderitaan Yesus, maka kita bisa melewatinya ya. Kalau boleh milih, saya enggak mau kayak gini gitu ya. Semua kadang-kadang ya saya cuma bilang, oh Tuhan, ya kalau udah begitu ya semua saya lupa. Sehingga pada waktu perjalanan pulang saya lalu menghubungi teman-teman, ini apakah sudah ada, apakah ini begitu ya. Jadi, dan puji Tuhan ya, semua teman-teman sudah handle dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih dan sekaligus juga saya mohon maaf. Mungkin teman-teman tadi agak kaget begitu ya, terjadi peristiwa seperti itu pada anak saya, tapi itulah kehidupan saya sehari-hari. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin sudah saatnya juga saya harus bicara barangkali. Kadangkala ya kita berpikir masalah kita itu paling besar, paling berat. Padahal di luar sana banyak yang lebih berat daripada kita. Apa yang mau disampaikan sebetulnya tidak ada kecuali bersyukur saja. Nggak ada pilihan lain. Bersyukur terima ya, letakkan di kaki Tuhan Yesus. Memang kelihatannya kalau ngomong sih gampang gitu. Enggak. Saya juga nggak gampang kok ya. Saya juga sulit. Tetapi saya mencoba untuk memamahnya. Ya. Bahwa itu penderitaan saya itu adalah anugerah. Saya berarti dipilih Tuhan untuk melewatinya. Berarti Tuhan tahu saya akan mampu. Tetapi saya akan mampu kalau saya minta tolong kepada Tuhan, tidak menggunakan kekuatan saya, apalagi pikiran saya. Saya tidak pernah lagi menggunakan otak saya kalau ada masalah. Saya hanya datang, Tuhan mau apa ya, saya ikut saja. Dan saya tunggu, saya nggak cawe-cawe gitu loh. Wah ini sudah saya serahkan sama Tuhan, saya gangguin lagi gitu ya. Tuhan bilang kalau begitu ya udah ambil aja lah, ya kan? Nah jadi saya kalau sudah saya serahkan ya sudah. Apapun nanti hasilnya kan saya sudah nggak mungkin lah saya ditelantarkan. Tuhan Yesus begitu baik. Jadi teman-teman, ya kalau dibandingkan teman-teman ya saya nggak tahu penderitaan teman-teman. Penderitaan saya itu kalau teman-teman lihat mungkin teman-teman nangis. Bagaimana saya melewatinya? Bayangin leher saya yang begitu sakitnya, saya harus menolong anak saya. Ini saya lupa kan kalau leher saya sakit. Nah begitulah cara Tuhan.
mengambil alih perkara. Tapi lewat apa? Lewat penderitaan lagi. Penderitaan apa? Anak saya kejadian kayak gitu, begitu. Nah, masalah saya selesai, anak saya kemudian ya seperti itu. Tetapi apakah harus kita tangisin? Ya nggak, syukur aja ya, berterima kasih saja. Apakah saya harus malu? Nggak malu lagi saya. Apakah harus saya tutupin? Enggak. Itulah kehidupan saya sehari-hari. Ya. Dan saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah lepaskan semua. Apapun itu dunia saya. Dan saya tidak ada lain pikiran kecuali bagaimana semakin banyak para devosan, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Cuman itu, bagaimana membawa banyak jiwa. Ya. Dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, sukacita, apalagi dengar ya, terima teman-teman mendapatkan berkat begitu dari Tuhan. Oh, itu rasanya sakit saya sembuh. Hari ini saya sudah 4 kali diare. Tadi saya minta tolong Monik saya bilang, "Nak, tolong kamu jalankan ini komputer karena saya sakit sekali." Tapi saya bilang, "Tuhan, ini ada orang yang mau bersaksi. Nggak mungkin dong perut saya sakit. Bagaimana saya untuk memandu kalau situasi saya nggak ini?" Ya sudah, saya jalanin saja. Saya bilang, "Monik ya seperti itu ya saya." Teman-teman sambil ngomong, saya berdoa, saya olesin ya, saya berdoa. Praise the Lord. Ya, itu semua bukan karena saya hebat, nggak ada hebat saya. Saya hanya berharap kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi itu semua karena belas kasih Allah, bukan karena hebat kita. Apalagi hebat saya tidak ada lagi hebat-hebatnya. Ya, saya hanya seperti Pak Edison selalu bilang, hanya debu yang halus di kaki Tuhan. Dan mungkin saya lebih kasar lagi ngomongnya, saya itu sudah jadi keset kaki. Tahu kan keset kaki, di mana orang membersihkan kakinya di situ, menginjak-injak, ya. Tetapi orang itu bersih, saya kotor. Membersihkan semua orang, tetapi kita kotor. Nah, saya coba untuk terima itu ya, mungkin Tuhan mau untuk pemurnian diri kita masing-masing, mau nggak kita rendah hati. Itu aja sih pesannya ya. Jadi mari teman-teman kita dalam kelompok doa ini, jangan kita terpesona dengan misalnya, oh ya pujian dan lain-lain. Kadang-kadang pujian itu membuat kita terlena dan kita bisa jatuh. Tetapi apa yang harus kita bawa, bahwa kelompok doa ini adalah kelompok yang mendoakan semua orang baik yang kita kenal, enggak kita kenal, karena doa adalah kunci membuka hati Tuhan. Dan di dalam doa kita menemukan Tuhan. Jadi mungkin memang sudah saatnya teman-teman semua kita menyadari mengapa kita berdoa setiap malam. Jangan dibuat beban. Kalau memang tidak bisa, juga tidak apa-apa, jangan juga sedih, bilang aja pamit sama Tuhan, hari ini aku ini ya. Tetapi nanti Tuhan kasih cara seperti Cik Gaby tadi ya. Dia berbagi kan. Di situ Tuhan akan melihat hati kita lah. Ya, jadi bukan lagi aksesori. Oh ya, saya harus ke sana. Dan kita sekarang sudah diminta apa? Diminta fokus. Lelah, iya lelah. Tapi betul, lelah. Betul Bu Evo. Tuhan melihat hati kita. Saya merindukan sekali hadir. Tuhan tahu saya rindukan hadir, tapi dengan keadaan. Waktu di close up Sakramen Maha Kudus, itu biasanya sakramen, tetapi ini wajahnya yang tampak. Dari di close up itu Sakramen Maha Kudus itu yang tampak wajahnya. Itu betul-betul merasa kerinduan saya hadir, tetapi Tuhan hadir sendiri menemui saya. Dengan melalui close up itu Tuhan hadir, betul-betul saya menemukan. Jadi ini mungkin saya diingatkan, kau saksikan bahwa saya hadir, saya menampakkan wajah saya kepadamu. Jadi mungkin saya diingatkan, saya penampakan wajahnya
melalui sakramen Maha Kudus. Betul-betul itu. Karena dia merasa kerinduan saya untuk hadir, mulai dari waktu ulang tahunnya saya rindu, tetapi dengan keberadaan saya nggak bisa hadir. Hari ini saya tadi siang kepingin hadir, tetapi betul-betul Tuhan menampakkan, inilah saya yang kau rindukan. Jadi betul-betul sakramento yang tampak wajahnya. Luar biasa. Terima kasih Bu ya. Itu ya. Jadi teman-teman sekarang itu yang dimaksudkan oleh pembimbing rohani kita. Kita nggak usah mencari aksesori ya. Aksesori artinya tambahan-tambahan. Oh ini saya harus ke sini. Enggak. Padre Anto tadi udah bilang, Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, ya kan? Kalau kita nggak bisa datang, dia bilang, sudah percayalah ada di situ. Jadi lewat media yang ada, betul-betul dihadirkan. Dan kita meminta, ya Tuhan Yesus hadir. Ya luar biasa. Baik teman-teman, saya berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Padre Pio, malaikat pelindung, malaikat agung kita semua yang tiap malam kita panggil-panggil. Kalau Padre Pio itu kalau kita panggil-panggil terus ya telinganya jadi peka gitu ya, bising begitu. Akhirnya apa? Dia kabulkan ya, disampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Dan semangat ini jangan pernah kendor. Teman-teman, inilah kekuatan kita karena hanya itu yang diminta Tuhan Yesus. Itu dalam sabdanya, sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja bersamaku? Dan kita sudah jawab, ya saya sanggup. Dan mari bersama-sama kita komit, jangan setelah kita komit, kita komat-kamit. Ya, tapi sekali kita komit, kita coba atur waktu kita, ya pasti Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih jalan. Saya kasih contoh, Ibu Kencana sudah sampaikan pada saya, nanti tanggal 23 saya tidak bisa hadir. Saya bilang mudah-mudahan jadwal Ibu diubah. Saya bilang begitu. Dan benar-benar saya kaget ketika itu diubah dan Ibu berangkat dan sudah pulang gitu ya. Dan Ibu Mary Nawati juga begitu. Dia bilang, Bu saya nggak bisa datang. Saya berdoa, saya bilang mudah-mudahan diubah. Ya, jadi apa yang kita pikirkan itu kebaikan Tuhan dengar ya. Tapi kalau kita pikirkan yang enggak ya Tuhan juga enggak mau kita jatuh ya. Tapi itu kerinduan kita ya. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih dan saya yakin ya semua teman-teman ini sungguh sukacita. Dilanjutkan kesaksian bagian ketiga. Semoga menginspirasi kita semua.